down, I know you got me, baby. Tingkat TK, PAUD, SMP, SMA atau SLTA, kami persilakan dengan hormat yang masih berada di luar. Marilah kita penuhi tempat duduk di dalam ruangan. Sekali lagi mohon kebersamaan Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang masih berada di luar. Kami persilakan dengan hormat untuk penuhi lebih dulu tempat duduk di dalam ruangan. Dengan hormat di sini. Acara perayaan hari ulang tahun ke-63 Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua. Tepatnya hari ini Sabtu 8 Maret 2025. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan untuk hari yang penuh dengan berkah ini. Shalom, salam kebajikan, salam sehat, salve rumah kaki seribu. Salam Bapak Dapa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi menjelang siang dan selamat datang di Aula SMU YPK Oikumene Manokwari. Yang terhormat Gubernur Papua Barat dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat, Bapak Oto Paroroga, dan pekerja klasis GKI Manokwari. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kami hormati dan kami banggakan organisasi-organisasi Yayasan Pendidikan Kristen yang ada di Tanah Papua, terkhusus Manokwari, Papua, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Pimpinan-pimpinan jemaat, pimpinan-pimpinan sekolah, baik tingkat SD, tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMU, tamu undangan hadirin sekalian yang berbahagia, kita bersyukur atas nikmat yang Tuhan karuniakan bagi kita orang semua hari ini, tetap dalam sehat walafiat dengan tidak kurang sesuatu apapun. Untuk perayaan hari ulang tahun yang ke-63, persatuan, kerjasama dan sinergis dalam dan ketaatan iman. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang beragama dan bertakwa, silakan duduk kembali.
Marilah mengikuti peribadahan syukur dalam rangka hari ulang tahun ke-63 Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua dengan penuh hikmah. Tamu undangan, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, kita akan mulai dengan ibadah Hari Jadi YPK yang ke-63 di Tanah Papua, Sabtu 8 Maret tahun 2025. Kita akan mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan menggunakan tata ibadah yang sudah ada pada Bapak Ibu. Tema Kasih Kristus menggerakkan kesehatan, persatuan, kerjasama, sinergitas dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkarakter Kristus, berbasis nilai-nilai kesehatan, ketekunan, kesetiaan, dan iman. Panggilan beribadah. Bapak Ibu anak-anak sekalian dipersilakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara orang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16. Marilah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam pelayanan pendidikan melalui YPK di Tanah Papua yang telah dan sedang berlangsung sehingga hari ini memasuki usia 63 tahun. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Ucap syukur dan puji dua serta kata-kata seterusnya. Ucap syukur dan puji dua dengan sembahyang dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya serta bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan puji Tuhan kemuliaan, ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus, tetap bersukacita. Bapak Ibu, mari kita beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Kita akan mengikuti gerak dan lagu oleh TK YPK bagian 5. Bagian firman Tuhan yang ditentukan oleh Simone untuk kita belajar bersama-sama terangkat di dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27, tapi saya cuma baca Amsal pasal 4 ayat 13 dan 23. Saya ulangi,
Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27. Dan saya hanya memilih ayat 13 dan ayat 23 untuk menjadi bahan renungan kita hari ini. Amsal 4 ayat 13 dan ayatnya yang ke-23. Mari Bapak Ibu yang di luar, sebelum kita berdoa, Bapak Mansi Ali Yakob diandai dan lain sebagainya untuk mengenal tulisan dan membaca. Maka 170 tahun telah berlalu. Yang ke-13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ayatnya yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu izin saya berdiri di sini. Bapak Ibu, para dewan guru dari SD, dari PAUD, TK, SMP, SMA yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, juga kepada para penyora, guru, alumni dari YPK, tapi juga Bekas dan mantan guru-guru YPK yang hadir di saat ini, dan Bapak-bapak, Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, badan pekerja klasis, dan juga dari pemerintah yang hadir, Bapak Sekda, kemudian kita punya sesepuh Bapak Abom yang juga berkenan hadir di saat ini. Ya, hari ini di saat ini kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat 13 dan Amsal pasal 4 ayat 23. Bapak Ibu, hari ini semua yang bernafas sampai yang tidak bernafas, cacing-cacing dalam tanah, burung-burung di udara, mulai dari Raja Ampat sampai di tanah tadi. Kita bicara PNG sama Raisa. Dari tanah tadi kita ke Teluk dan tempat orang Merauke, orang berasal Pulau Fredrik Hendrik di Merauke. Dari Merauke kita ke Pakpak, di Teluk Mekluer kita ke Babo Bintuni, kita naik ke Maibrat, kita ada di Sorong, kita kembali, kita di Sungai Besar, Sungai Mandramu, di Sami, di Sentani, kita naik ke puncak salju, kita turun lagi ke Baling-Yalimo, dan di seluruh tanah ini, itu yang tadi saya bilang ada 2056 jemaat di tanah ini, 70 klasis dan 13 klasis persiapan. Hari ini semua yang tadi dibicarakan, kita semua bersukacita karena Injil yang dibawa oleh Otto dan Geisler 170 tahun yang lalu. Sebelum kita bicara Injil, itu bicara pendidikan dulu. Ya. Pendidikan itu datang ketika Otto dan Geisler di Mansinam. Ya, orang dua mulai buka sekolah di 1857. Otto punya itu datang di Wilhelmine Augustalet 8 Januari 1858. Kemudian istri Otto, Paulina Renea, perempuan Jerman. Geisler punya itu perempuan Jerman. Otto punya itu baru perempuan Prancis. Otto punya itu baru perempuan Jerman. Dua perempuan ini, mereka memulai dengan gadis-gadis yang itu. Ya. Dan datanglah Sarah dan Margareta. Sarah, Bapak Ibu depan saya sampaikan, Sarah itu bukan perempuan Keba, bukan Sarah Aris, bukan Sarah Yeblo, tidak ada. Sarah itu perempuan Lumfor yang dijual, ditangkap dan dijual ke GB, dan GB ke Almahera, dan Geisler pergi tahun 1862. Geisler bahagia. Otto sudah meninggal 9 November 1862. Iya. Setelah perempuan ini datang, dan dia yang dibaptis pertama. Tadi saya bilang di dalam doa itu 1 Januari 1865.
Kemarin kita rayakan tanggal 1 Januari 160 tahun pembaptisan Sarah itu. Ya. Dari Sarah dan ini kemudian sekolah itu menyeberang ke Kuawi. Dari Kuawi sekolah menyeberang ke Amir Bakian, tapi itu orang cuma pergi lihat saja di Warpaperi 25 Mei 1865. Habis itu sekolah ke Wondama, Frans Moshe di Roswara. Habis itu Bing di Yende dan Van Balen di Bidesi, terus kembali ke Manokwari di Andai tanggal 6 Desember 1998 dan tanggal 4 Januari. Orang Arfak ingat tanggal 4 Januari 1869 itu perempuan Jerman Elizabeth de Vries, istri dari Wolders, dia buka sekolah untuk orang Arfak. Arfak ada kan? Ini cuma saja bapak saja. Oh iya, tanggal 4 Januari 1869. Iya, ada bapak ketua klasis. Iya. Kemudian itu saja 5 sekolah ini yang bertahan di Papua sampai dengan Petrus Kafir dengan Timotius Savendo dikirim ke Depok 1892, 96 selesai 10 Desember dan 10 ini November 22 selesai dan Petrus Kafir tugas di Mansinam dengan Timotius Savendo. Bapak Ibu, saya ada simpan Doron 2 punya foto waktu sekolah di Depok. Doron 2 ganteng sekali. Saya bilang, Cio, Petrus mantap saja dengan Timotius Savendo. Ya. Habis itu Timotius bawa Injil ke Ambang Pantai. Kemarin tanggal 11 Februari kita rayakan di Katidai. Oh, di Pataman Wapi yang rayakan. Ya. Setelah itu Panindi ini itu dibuka oleh Bapak Agus Rumadas di sini tempat ini. Iya. Ini di sini ada danau di tempat ini. Kebetulan 35 tahun lalu 40 ya. Saya sekolah di SMP IPK 2. Kemudian SMA Oikumeng di sini biasa main bola. Iya. Bapak Ibu, orang-orang Arfak orang kemarin dia punya muka di cabin baru sisir-sisir begini. Jadi Petrus Kafir dengan Agus Rumadas orang dua bilang Fanin. Fanin itu bahasa Biak bilang cermin. Fanindi. Ya, tempat ini nama Fanindi. Itu yang dibuka sekolah. Kemudian dan saya bersyukur terima kasih kepada Tuhan karena Bapak Nathaniel Mandecan. Mungkin juga Bapak sekolah di SD YPK Fanindi. Dan Bapak Domingus Mandecan juga sekolah di, dan kita punya sekolah-sekolah itu SDM Panasel buka sekolah yang pertama di Mansinam, sekolah guru. Sekolah punya nama Civil School on the West. Kemudian tahan sampai 1923 tokoh pendidik orang Papua datang. Siapa tuh? Dia gambar lagi pinggir sana. Siapa? Iya, Ishak Semerkeni datang 1923. Ketika Bapak Kenny datang, Bapak Ibu ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Van Hassel. Pertanyaan itu begini. Bapak Van Hassel bilang sama Kenny, Domine Kenny, kalau besok orang Papua punya gereja, dapatkah orang Papua yang menjadi pendeta akan bekerja sendiri di dalam gereja itu? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jika orang Papua punya sekolah, dapatkah orang-orang Papua yang akan bekerja, yang akan mengajar, mendidik orang-orang Papua sendiri di sekolah itu? Dua pertanyaan ini bikin Bapak Kenny pusing, teriang-iang sampai sambutannya di gereja Polandia Binen di Abepura. Bapak Kenny ingat Bapak punya kata-kata yang dia dengar dari Van Hassel itu, dan dia sampaikan di sana, barang siapa bekerja di tanah ini dengan iman dan dengar-dengaran, dia akan berjalan dari satu pendapatan heran kepada pendapatan heran yang lainnya, dan inilah yang menentukan perkembangan. Bapak Ibu, pada tahun
selesai Perang Dunia Kedua, itu saya selesai perang itu sekolah banyak. Bapak kini datang itu sekolah dasar ini hampir 1000 lebih. Iya. Kemudian selesai perang itu sekolah itu Miri yang jadi pusat pendidikan dan peradaban pindah ke Jayapura. Dari Mansinam ke Kwawi dan ini sebagai tempat pertama dan pindah ke Jayapura. Dengan demikian muncullah Serui yang Bapak Kendi tulis tahun 51 di Serui pusat peradaban orang Papua. Peradaban itu ke Korido, ke Teminabuan, ke Sorong, ke Fafak. Di Fafak dibuka Odo, Oplay Indoors on the way sekolah guru ya, yang menjadi guru sekolah di sana. Dan sampai ke Wamena terakhir Odo di ya. Bapak Ibu dengan demikian Bapak Ibu dorong dengan sejarah singkat ini. Organisasi sekolah Sending dibentuk pada tahun 46 dengan ketuanya Pendeta Haji Teuser hingga tahun 58 adalah Bapak Van der Stok. Hingga organisasi dibentuk dengan nama Yayasan Pendidikan Kristen. Badan Sending yang mengutus Bapak TCW Utvele untuk menyerahkan sekolah Sending kepada YPK pada tanggal 8 Maret 1962 di Aula SMA Gabungan Jayapura dan ketuanya Pendeta Yanes Mamoribo. Kita sudah yang kedua. Itu sejarah singkat YPK dan Bapak Ibu ini saya cerita duluan karena kita bikin YPK tapi itu tidak tahu YPK pendidikan ini dari mana ke mana. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama Bapak Ki Hajar Dewantoro, selain dia bilang Madia Mangunkarso Ingasu Suntulodo dan Tuturi Handayani kita pakai di Twitter, kita jalan itu, Bapak dia bilang pendidikan itu dalam 3 karakter. Yang pertama adalah keluarga, orang tua. Yang kedua, guru, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru ini adalah sebagai motivator, sebagai dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Kita ada dalam 3 fenomena yang membuat manusia bersuka cita, kita mengucap syukur kepada Tuhan itu. Pembacaan kita di hari ini, di hari bersejarah, berbahagialah, berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Bapak Ibu saya ingin baca dia punya teks asli, kalau akan salah nanti Pendeta Simbek tolong lihat, dia punya teks asli itu begini, Hakasan ben Musar al Torah, Torah itu didikannya, Nitsaraki hayat hayat, ya. Pada bagian ini Raja Salomo di antara bagian Amsal, Raja Salomo yang menulisnya memberikan nasihat mengenai didikan kepada orang tua, kepada anak-anak dan juga kepada para guru, kepada masyarakat yang dia kasih contoh dengan anak kecil dan bapak. Sehingga bagian ini diikuti dengan baik. Oleh sebab itu manusia berbalik menuju kepada pengenalan, semua itu akan mengarah kepada kita menuju kepada Tuhan yang ada sana itu, yakni takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Sebab orang yang tidak belajar dan ajaran dan didikan Tuhan itu dia tidak berguna, ya. Dia jalan sembarang, ya. Dan yang berikut dia menerima perintah-perintah Allah. Yang ketiga dia menerima nasihat rohani dari orang tua dan sesamanya. Karena itu hidupmu adalah didikan dan hikmat itu dalam hidup, sehingga lewat didikan yang kita belajar ada harapan, ada iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam bagian ini, bagian yang kedua itu ada 2 hal di sini saya melihat kata musar. Musar itu artinya didikan. Musar itu didikan, teguran, hikmat dengan kata musar itu. Ya.
Bapak Ibu, dua bagian penting yang saya lihat di sini kata asak. Asak itu kuat dan teguh, kuat dan teguh. Artinya YPK ini harus berpegang kuat dan teguh, rasa memiliki, rasa mencintai, sebab dialah yang membuka tabir kegelapan di negeri hitam. Dialah yang mendidikmu menjadi gubernur, yang mendidikmu menjadi bupati, yang mendidikmu menjadi sekda, menjadi MRP, menjadi semua. YPK ini yang didik. Ya, mungkin yang di lahir tahun 63, ya hampir saya lihat di kita punya tanah ini, ya mungkin ada pejabat-pejabat yang dari YPK, tapi kita itu sekolah di negeri. Saya kasih contoh, Mansinam tempat peradaban, ingin masuk SD di Mansinam itu SD Impres. Bapak ada kak? Yo, SD di Mansinam, SD Impres. Hari Minggu kemarin saya khotbah, saya bilang saya tidak tidur nyenyak. SD di Mansinam ini SD Impres. Silakan kita menghitung. Saya ada bikin data-data sekolah di sini. Iya. Oh iya, ada ini. Bapak Ibu, ini sekolah di Papua ya. Kita punya jumlah sekolah 784. Kita punya PAUD ada 36. TK ada 90, SD ada 556, SMP-nya ada 65, SMA 24 dan SMK 13 di seluruh Papua, dengan jumlah tenaga pendidik guru 5.980, dan anak-anak didik itu ada 88.773 anak didik. Kalau kita bicara di Manokwari ada 19 sekolah, dengan kalau tambah dengan Kebar dengan Saporem ya ada 31. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu maksud dari bahagian tadi. Bagian yang kedua, di sini kita lihat kata sarah, TSAR. Itu dia punya arti kesukaran dan kesusahan. Kesukaran dan kesusahan. Ya. Artinya hikmat dan didikan ini dia akan pergi ke negeri yang siap untuk ilmu dan pendidikan ini berkembang di sana. Saya melihat dari 29 kabupaten kota di Papua punya tanah. Saya ulangi, hanya Maibrat yang Tuhan Allah ada di situ. Tinggal sama-sama pulang, saya bilang sama Bapak Sagri, Bapak, saya tinggal di Kota Emas, di negara, di daerah yang bagus. Saya permisi pulang ke neraka. Saya pulang ke Solo. Saya pulang ke neraka. Kas tinggal Kota Emas dan keindahannya. Iya. Dengan demikian di dalam Amsal 5 ayat 12 sampai 13 dikatakan, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengar suara guru-guruku dan aku tidak mengerahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Amsal 5 ayat 12 dengan 13. Dua-dua bilang kita punya didikan, kita punya ajaran itu sudah pergi. Saya bahwa kita yang hendak bersatu di seluruh tanah Papua, maka YPK ini akan berjalan. Bagi Yesus kita coba, sukacita tak terlalu mudah. Bagi kerajaan ini Yesus masih ada hadir, ditemukan prima yang berani. Sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 dan 20. Dengan demikian terimalah berkat Tuhan.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Ibadah kita telah atas nama alumni YPK mengucapkan selamat hari ulang tahun YPK ke-63. Shalom. Mari kita saling memberikan ucapan selamat. Celebratory. Saya ulangi lagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kepada kita sehingga dengan perayaan ini kita nikmati telah dapat hadir dalam acara hari jadi ke-63 tahun YPK di Tanah Papua tahun 2025. Yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili, yang terhormat Bupati Manokwari atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPR Kabupaten Manokwari, yang terhormat Koordinator BP YPK Wilayah 6 Manokwari Raya, yang terhormat Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari, yang terhormat Ketua PSW YPK Kabupaten Manokwari dan jajarannya, yang terhormat seluruh ketua jemaat penjematan sekolah YPK di Tanah Papua, yang terhormat para tamu undangan yang kami tidak sebut satu persatu, yang terhormat Kepala Sekolah TK, PAUD, SD, SMP, SMA di lingkungan YPK Manokwari. Kasihi dan kami banggakan seluruh siswa siswi YPK di Manokwari. Bersama ini izinkan kami panitia pelaksana hari jadi ke-63 tahun YPK di Tanah Papua melakukan dasar hari jadi ke-63 tahun YPK di Tanah Papua di Manokwari, surat keputusan Ketua PSW YPK Kabupaten Manokwari Rabu tanggal 17 April 2024 dengan nomor
007 D garis datar 2 garis miring YPK garis miring 4 garis miring 2000 YPK di Tanah Papua tahun 2025 dengan tema Hari Jadi ke-63 tahun YPK di Tanah Papua tahun 2025. BP YPK telah menurunkan tema hari jadi sebagai berikut. Kasih Kristus menggerakkan kesehatan, persatuan, kerjasama, sinergi, dan mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkarakter Kristus. Kegiatan 1. Jalan santai. 2. Ibadah syukuran hari jadi ke-63 tahun YPK di Tanah Papua tahun 2025, termasuk seluruh Dewan Guru berjumlah 350 orang, siswa TK, PAUD dan SD, SMP, SMA, SMK berjumlah 500 siswa. Tempat hari jadi ke-63 tahun YPK di Tanah Papua tahun 2025 dilaksanakan di Gedung Aula SMA Oikumene Manokwari. Sumber dana dan penggunaan. Hari jadi ke-63 tahun YPK di Tanah Papua tahun 2025 ini dibebankan seluruh sekolah YPK di Kabupaten Manokwari sebesar Rp12.300.000. Panitia galang dana berupa basar sebesar Rp9.200.000. Kontribusi Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari sebesar 10 juta. Total anggaran Rp34.500.000. Penggunaan kebutuhan seksi sekretariat 4 juta, seksi acara 15.850.000, seksi perlengkapan 20.400.000, seksi konsumsi 45 juta, seksi usaha dana 1.500.000. Total penggunaan Rp86.750.000 minus Rp52.250.000. Atas terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur dan atau yang mewakili, yang terhormat Bupati Manokwari atau yang mewakili, dan Ketua Klasis, Sekretaris Klasis, dan seluruh hamba Tuhan yang telah hadir dalam rangka hari ulang tahun Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua yang ke-63 tahun. Atas nama Bapak Dr. Philip Omahma sebagai anggota atau Ketua Komite 3 DPD RI Republik Indonesia dan juga selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, saya mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa hal yang penting di momen HUT YPK di Tanah Papua pada hari ini. Yang pertama, beliau menyampaikan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak YPK yang tamatan SMA di tahun 2024-2025 10 orang untuk kuliah gratis di STA Manokwari. Hal yang kedua,
beliau memberikan 1 orang anak SMA YPK Oikumene jurusan IPA untuk kuliah kedokteran di Unceng, Jayapura. Dengan momen yang terindah ini, beliau sangat berharap bahwa Yayasan Pendidikan di Tanah Papua terus berkembang dengan berkontribusi oleh pemerintah sehingga anak-anak YPK tidak ketinggalan dalam dunia pendidikan di Tanah Papua. Karena bukan orang lain yang membangun kita, tetapi kita sendiri yang membangun Tanah Papua. Atas perhatian diucapkan terima kasih, dan beliau mengikuti momen HUT YPK ini melalui streaming Jas Merah TV dan merupakan sponsor utama untuk HUT YPK di hari ini. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Yang terhormat Gubernur Papua Barat yang diwakili Asisten 3, yang terhormat Bupati Manokwari diwakili penjabat Sekda, yang terhormat Ketua Klasis DKI Manokwari, Sekretaris DKI Manokwari, para senior BPK yang masih tetap bersama kita sampai hari ini, Ketua PSW Manokwari yang saya hormati dan kasihi, para Dewan Guru, para pendeta, dan seluruh guru khusus di SMA Oikumene yang mengizinkan tempat ini hari ini kita gunakan. Para siswa SMA Manokwari khususnya yang hadir pagi hari ini yang saya kasihi dan banggakan, cintai. Saya mendapat kuasa dari Ketua BPIPK Tanah Papua untuk membacakan sambutan tertulis dari Ketua yang fotonya ada di belakang kita ini. Oleh karena itu, mari kita mengikuti secara seksama, mendengarkan, karena ini cukup lumayan 11 halaman kecil. Jadi saya baca apa yang ditulis di sini merupakan sebuah informasi pengetahuan perkembangan YPK ke depan bagi kita. Mari secara seksama kita mengikuti, saya baca dan Bapak Ibu mendengarkan. Sambutan Ketua BPIPK di Tanah Papua dalam rangka Hari Ulang Tahun YPK di Tanah Papua ke-63 tahun 8 Maret 2025. Yang terkasih pelayan firman yang saya hormati dan kasihi, Bapak Penjabat Gubernur, Bapak Gubernur Papua Barat, yang saya hormati dan kasihi Bupati Manokwari, yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Ketua BP AM Sinode GKI Wilayah 6 di Tanah Papua, yang saya hormati pengurus BP AM Sinode GKI di Tanah Papua, yang saya hormati Ketua Klasis GKI Manokwari, yang saya hormati Ketua-Ketua Pengelola Sekolah Wilayah YPK di Tanah Papua, yang saya hormati Direktur dan Sekretaris Eksekutif YPK di Tanah Papua serta anggota BPIPK, yang saya hormati dan banggakan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK di lingkungan pendidikan Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, yang saya banggakan seluruh siswa-siswi YPK di Tanah Papua, yang saya hormati dan kasihi para senior, mantan ketua dan pengurus BP YPK serta seluruh alumni YPK, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati pula. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Puji dan syukur kita
menaikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang telah menuntun perjalanan Yayasan Pendidikan Kristen YPK di Tanah Papua hingga telah mencapai usia 63 tahun. Dialah sumber hikmat dan pengetahuan yang memanggil, mengutus, dan mempercayakan serta menyertai perjalanan pendidikan ini untuk membangun generasi Papua. Sebuah perjalanan panjang yang telah membentuk generasi demi generasi dalam iman, ilmu, dan karakter yang kokoh. Sebagaimana firman Allah dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari, tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat ini menjadi nyanyian syukur kita karena sepanjang lebih dari 6 dekade Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya dalam setiap langkah pelayanan YPK melalui berbagai Gubernur Provinsi Papua Barat itu mewakili oleh asisten tiket yang kami hormati Bupati Kabupaten Manokwari yang diwakili oleh PJ Sekda, yang kami hormati anggota BPS Mode Wilayah 6, yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Papua Barat, yang kami hormati sesepuh Bapak Hermanau, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Bapak Ibu telah melaksanakan tugas selama 4 tahun secara berturut-turut memantau kegiatan dan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, sehingga hari ini kami menyatakan launching program yang nantinya dilakukan oleh PSB tetapi juga dilakukan oleh kepala-kepala sekolah dalam hal meningkatkan mutu pendidikan tetapi menumbuh rasa memiliki YPK di tanah Papua. Pernyataan pengurus PSB Kabupaten Manokwari bersama dengan kepala sekolah SD, SMP, dan SMA pada hari ini Sabtu 8 Maret 2025 kami dapat menyatakan kepada pemerintah sebagai mitra yayasan, bahkan kepada komponen-komponen pendidikan, hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan tidak menamatkan siswa yang tidak tahu baca pada kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Yang kedua, menyatakan tidak menerima siswa pindahan dari sekolah swasta maupun sekolah negeri yang tinggal kelas yang mau dipindahkan ke sekolah kami, baik SD, SMP, dan SMA. Bapak Kepala Dinas, kami buka sekolah bulanan. Kalau siswa pendaftaran harus pendaftar di sekolah kami.
Jangan dia sekolah di sekolah yang lain, lalu dia tidak naik kelas, lalu tak pindah datang ke sekolah kami. Ini temuan yang kami lakukan dan menyatakan pernyataan losing. Ini dilakukan oleh semua jajaran, dalam hal ini pengurus dan kepala sekolah. Yang ketiga, pernyataan ini berlaku sejak tanggal dibacakan sebagai launching program yang dilakukan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA di lingkungan PSW YPK Kabupaten Manokwari yang berjumlah 31 unit sekolah yang 24-nya ada di Kabupaten Manokwari, 7-nya ada di Kabupaten Tangerang. Demikian pernyataan launching program ini dibuat Manokwari dalam Maret 2025. Kami mohon dengan hormat pengurus bersama dengan Polwil BPIPK wilayah Hadam Manokwari Raya, kita menandatangani dan kepala-kepala sekolah akan ikut menandatangani ini menjadi suatu pernyataan yang kita nyatakan di hari sebagai launching program yang harus kita laksanakan di sekolah bersama-sama menjaga peningkatan mutu, tetapi juga menjaga kita sebagai sekolah YPK yang tertua di tanah ini, yang sementara ini. Dia kasih lulus itu anak-anak yang kabel-kabel konslet di sekolah lain datang baru Bapak Pendeta kasih lulus di sini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang disampaikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan ucapan secara protokoler, kalau pada kegiatan karena sudah diundang Bapak Gubernur dan Bupati, berarti Bapak Gubernur saya yang kasih sambutan, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya memberikan ucapan saja ya Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu tidak kecil hati toh, begitu toh. Yang penting saya hadir, saya mewakili pemerintah Kabupaten Manokwari. Salah-salah kalau saya tidak sambutan nanti secara perundungan saya dimarahi, begitu karena saya dimarahi begitu. Baik, saya akan mengucapkan selamat. Shalom. Shalom. Harus Bapak Ibu semangat. Saya saja puasa semangat, apalagi Bapak Ibu ya, gitu. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini salam ini harus dikasih semua harus beli, ini nasional, jadi harus salamnya semua, begitu ya Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan Rahayu. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Sekda Provinsi Papua Barat, yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Manokwari, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Papua Barat dan anggota-anggota yang hadir, dan yang saya hormati Ketua DPRK, sekarang bukan DPRD tapi DPRK ya. DPRK Kabupaten Manokwari atau anggota yang hadir di siang hari ini, yang saya hormati pimpinan perangkat daerah baik provinsi dan Kabupaten Manokwari, yang saya hormati Ketua PSW YPK Kabupaten Manokwari,
yang saya hormati Koordinator BP Yayasan Pendidikan Kristen Wilayah 6 Manokwari Raya yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Dr. Nathaniel Manggajang, yang saya hormati anggota, yang saya hormati Ketua RSUDRI Kabupaten Manokwari, yang saya hormati Bapak Ibu, para pendeta, penatua yang hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, yang saya hormati Dewan Guru, pegawai di lingkungan Yayasan Pendidikan Kristen Wilayah 6 Manokwari Raya, yang saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh panitia pelaksanaan hari jadi Yayasan Pendidikan Kristen Kabupaten Manokwari, serta Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia. Atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari serta secara pribadi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayasan Pendidikan Kristen yang ke-63 tahun. Pembangunan pada bidang pendidikan mempunyai korelasi dengan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar pada pasal 33 ayat 1 yang menyatakan hormati seluruh alumni YPK serta Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini. Puji-pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung, yang telah menuntun perjalanan Yayasan Pendidikan Kristen YPK di Tanah Papua hingga telah mencapai usia 63 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang telah membentuk generasi demi generasi dalam iman, ilmu, dan karakter yang kokoh. Sebagaimana firman Tuhan dalam Alkitab, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat ini menjadi nyanyian syukur kita karena sepanjang lebih dari 6 dekade Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya dalam setiap langkah pelayanan YPK melalui berbagai tantangan dan dinamika zaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu ada dalam setiap kegiatan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam usia yang ke-63 ini, tantangan dunia pendidikan semakin kompleks. Dalam perjalanan ini, YPK terus berkembang, bukan hanya dalam jumlah sekolah dan peserta didik, tetapi juga dalam misi dan panggilan untuk membawa terang bagi Papua. Kita dipanggil untuk tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter, mendidik anak-anak Papua agar berakar dalam iman, berintegritas, dan siap menghadapi perubahan zaman. Hari ini YPK memiliki 789 sekolah dari setiap tingkatan. Jumlah peserta didik 88.373 jiwa dan jumlah guru sebanyak 5.948 orang. Dalam upaya ini, kita perlu mendorong sekolah-sekolah YPK untuk menerapkan pendidikan deep learning.
bukan sekedar pemanfaatan teknologi, tetapi lebih dari itu adalah cara mendidik yang menumbuhkan pemahaman mendalam, pemecahan masalah secara reflektif, dan penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Izin Bapak pendeta Suwana akan terlibat di sesi foto bersama ya. Oke. Salam. Minta adik-adik sekolah, baik SD, ibu-ibu, tolong eksekusi ini diangkat ya. Selamat ulang tahun
Happy birthday.